SPMB terkait dengan peran operator sekolah tujuan. Bapak dan Ibu pertama-tama bisa men-search pada Google dengan domain admin.spmb.brebeskap.go.id. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat memasukkan terkait dengan email beserta dengan password sesuai dengan SDM data. Lalu Bapak dan Ibu dapat klik lanjutkan. Berikutnya, Bapak dan Ibu dapat memilih peran, dan peran yang dipilih adalah panitia penerima SPMB sekolah. Lalu Bapak dan Ibu dapat mengklik lanjutkan. Setelah itu Bapak dan Ibu dapat memilih instansi dari sekolah Bapak dan Ibu, di mana saya contohkan di sini untuk instansi yang saya jadikan contoh adalah SMP Negeri 2 Brebes. Lalu dapat masuk ke aplikasi. Maka di sini dapat terlihat di mana berikut merupakan tampilan beranda, di mana pada tampilan beranda ini terdapat terkait dengan nama sekolah tersebut, kepala sekolah, akreditasi sekolah, jenjang sekolah, dan juga status dari sekolah Bapak dan Ibu. Di mana untuk kepala sekolah sendiri, Bapak dan Ibu dapat mengedit terkait dengan kepala sekolahnya jika terjadi perubahan dengan mengklik icon pensil. Lalu, terdapat juga bagian akreditasi, di mana pada bagian akreditasi ini Bapak dan Ibu tidak dapat mengubah. Namun jika terjadi perubahan, maka Bapak dan Ibu dapat mengkonfirmasi kepada tim kami atau kepada Dinas Pendidikan. Lalu pada bagian bawah juga terdapat alamat sekolah, di mana Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa alamat sekolah dari sekolah Bapak dan Ibu sesuai dengan titik dari lokasi sekolah Bapak dan Ibu. Jika titik lokasi belum sesuai, maka Bapak dan Ibu dapat mengubahnya dengan mengklik icon pensil. Lalu Bapak dan Ibu dapat mengcopy terkait dengan titik koordinat sekolah Bapak dan Ibu melalui Google Maps. Bapak dan Ibu dapat mencari sekolah Bapak dan Ibu pada Google Maps. Lalu setelah ketemu titik, Bapak dan Ibu dapat mengklik kanan, lalu dapat mengcopy titik koordinat dari sekolah Bapak dan Ibu dan mempastenya pada kolom ubah titik lokasi. Lalu Bapak dan Ibu dapat mengklik simpan. Maka secara otomatis titik lokasi dari sekolah Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan titik lokasi yang sebenarnya. Lalu pada bagian sebelah kanan juga terdapat kota SPMB, di mana Bapak dan Ibu dapat memantau dan melihat terkait dengan kota dari sekolah Bapak dan Ibu, di mana di sini dapat dilihat bahwa jalur domisili ada 160, jalur afirmasi ada 64, mutasi ada 16, prestasi ada 80, dan juga kelas khusus olahraga ada di 32 untuk kotanya. Lalu pada bagian bawah juga terdapat pengaduan, di mana Bapak dan Ibu dapat melihat terkait dengan pengaduan-pengaduan yang diadukan oleh siswa dan juga orang tua dari siswa, di mana di sini dapat dilihat untuk contoh-contoh pengaduannya ada di bawah sini. Berikutnya terdapat menu peserta didik, di mana pada menu peserta didik ini Bapak dan Ibu dapat melihat terkait dengan peserta didik yang belum diverifikasi dan juga sudah terverifikasi. Selain itu, Bapak dan Ibu juga dapat melihat terkait dengan menu cari data siswa, di mana Bapak dan Ibu dapat mencari siswa secara spesifik. Dan bagian titik 3, Bapak dan Ibu juga dapat menarik data dari siswa dengan memasukkan NIK, NISN, dan juga nama. Setelah itu Bapak dan Ibu juga dapat mencari siswa dan juga mencari pencatatan. Selanjutnya pada bagian verifikasi data, Bapak dan Ibu dapat memverifikasi data dari siswa yang mendaftar pada sekolah Bapak dan Ibu. Di sini dapat dilihat terdapat kolom belum diverifikasi, terverifikasi, dan juga ditolak. Di mana untuk menu ini Bapak dan Ibu dapat memfilternya dan dapat melihatnya berdasarkan jalur yang siswa tersebut daftar. Di mana di sini ada jalur afirmasi, domisili, mutasi, kelas khusus olahraga, dan juga prestasi. Lalu juga terdapat hasil pelaksanaan, di mana di sini Bapak dan Ibu dapat melihat terkait dengan siswa yang sudah diterima dan juga tidak diterima dari sekolah Bapak dan Ibu. Di mana Bapak dan Ibu juga dapat melakukan pencarian terkait dengan nama siswa jika Bapak dan Ibu ingin mencari siswa tersebut secara spesifik. Lalu juga terdapat filter data, di mana Bapak dan Ibu dapat memfilter terkait dengan datanya khusus untuk jalur afirmasi saja, atau jalur domisili saja, atau jalur mutasi saja. Untuk hasil pelaksanaannya diterima atau tidak, Bapak dan Ibu dapat memfilter datanya di sini. Selanjutnya terdapat menu daftar ulang,
Di mana pada menu daftar ulang ini, Bapak dan Ibu dapat melihat siswa-siswa yang belum melakukan daftar ulang dan juga sudah melakukan daftar ulang. Di mana Bapak dan Ibu juga dapat mencari terkait dengan nama siswanya di menu ini. Selanjutnya terdapat menu admin akun, di mana pada menu admin akun ini Bapak dan Ibu dapat melihat terkait dengan data dari operator sekolah yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu juga dapat menambahkan terkait dengan admin akun sekolah Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu dapat mengklik icon tambah, lalu dapat memasukkan terkait dengan nama, username, password, dan juga jenis kelamin dari operator yang ingin Bapak Ibu tambahkan, lalu dapat mengklik simpan. Maka secara otomatis operator dari sekolah Bapak dan Ibu akan tertambahkan pada menu admin akun. Selain itu, Bapak dan Ibu dapat mengklik titik 3, lalu dapat mengunduh data operator dari sekolah Bapak dan Ibu dan dapat terunduh dengan format Excel. Lalu pada bagian titik 3 sebelah kiri, Bapak dan Ibu dapat menghapus peran dari operator sekolah Bapak dan Ibu dan juga dapat mengubah password, di mana jika ada kendala suatu saat operator dari sekolah Bapak dan Ibu mengalami lupa password atau gagal login, maka Bapak dan Ibu dapat mengubah password dari operator sekolah Bapak dan Ibu di sini. Lalu juga terdapat menu tempat sampah, di mana ini menandakan bahwa Bapak dan Ibu dapat menghapus terkait dengan operator sekolah Bapak dan Ibu di sini jika sudah tidak diperlukan. Lalu yang bagian paling bawah terdapat layanan pengaduan, di mana pada menu layanan pengaduan ini Bapak dan Ibu dapat melihat menu open, respon, dan juga close, di mana Bapak dan Ibu dapat melihat seluruh pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh siswa. Untuk pengajuan-pengajuan yang diajukan oleh siswa akan masuk ke menu open. Lalu Bapak dan Ibu dapat melihat pengaduannya secara detail dengan mengklik icon mata atau lihat pengaduan. Setelah itu Bapak dan Ibu dapat membalas terkait dengan pengaduan dari siswa tersebut. Jika Bapak Ibu sudah membalas, maka pengaduan tersebut akan pindah ke menu respon. Dan jika suatu saat kasus tersebut sudah selesai dan sudah terselesaikan, maka Bapak dan Ibu dapat menutup kasus tersebut dan akan pindah ke menu close. Seperti itu. Lalu pada sebelah kanan juga terdapat tanggal filter, di mana Bapak dan Ibu dapat memfilter terkait dengan tanggal mulai pengaduan dan juga tanggal selesai dari pengaduan tersebut. Dan Bapak dan Ibu juga dapat mencari data terkait dengan pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh siswa. Berikutnya saya akan mencontohkan terkait dengan bagaimana cara Bapak dan Ibu sebagai operator sekolah tujuan untuk memverifikasi terkait dengan data-data dari siswa. Di mana pada menu peserta didik dapat dilihat bahwa terdapat siswa yang belum terverifikasi. Cara Bapak Ibu untuk memverifikasi terkait dengan data dari siswa tersebut adalah Bapak dan Ibu dapat mengklik icon profil peserta didik. Setelah itu Bapak dan Ibu dapat melihat informasi dari siswa tersebut secara lebih detail dengan mengklik ubah. Lalu Bapak Ibu dapat memvalidasi terkait dengan data dari siswa tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Lalu Bapak dan Ibu juga dapat melihat terkait dengan kelengkapan-kelengkapan yang diupload oleh siswa tersebut, di mana ini merupakan kelengkapan-kelengkapan yang wajib untuk semua jalur. Untuk memverifikasinya, Bapak dan Ibu dapat mengklik icon kotak. Lalu terdapat pop-up informasi, maka Bapak dan Ibu dapat menyetujui data tersebut dengan mengklik ya. Namun jika Bapak Ibu ingin mempersingkat waktu dan ingin lebih cepat dalam memproses verifikasi, maka Bapak dan Ibu dapat mengklik verifikasi semua. Maka secara otomatis data dari siswa tersebut akan terverifikasi. Di bagian bawah juga terdapat prestasi dari siswa tersebut, di mana Bapak dan Ibu dapat melihat terkait dengan prestasi dari siswa tersebut, di mana terdapat menu aksi, di mana pada menu aksi ini Bapak dan Ibu dapat memverifikasi terkait dengan prestasi dari siswa tersebut jika siswa tersebut mendaftar ke jalur prestasi. Lalu juga terdapat nilai rapot, di mana pada nilai rapot ini Bapak dan Ibu dapat melihat terkait dengan nilai rapot dari siswa tersebut, dan juga terdapat menu validasi data, di mana Bapak dan Ibu dapat melihat validasi dari data siswa yang mendaftar di sekolah Bapak dan Ibu tersebut. Berikut merupakan tutorial dari saya terkait dengan peran operator sekolah tujuan. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.